Halo warga intelektual sekalian. Salah satu fakta menarik, fakta mengejutkan, fakta yang jarang disadari oleh orang Indonesia seputar konflik antara Israel versus Palestina adalah ternyata Amerika donatur pertama terbanyak di dunia. Jadi yang memberikan banyak donasi ke Palestina itu terbanyak di dunia itu adalah Amerika. Dan tidak banyak yang terima kalau saya mengatakan seperti ini. Ini menurut data ya, bukan saya karang-karang sendiri. Pertama Amerika, kedua Jerman, Belanda, Kanada, dan lain sebagainya. Rata-rata negara yang ada di Eropa. Ini kan semacam anomali ya. Bagaimana mungkin Amerika, salah satu donatur terbanyak untuk Palestina, sementara Amerika itu pro dengan Israel. Ini kan semacam tidak sinkron ya. Iya nggak sih? Di satu sisi mereka membantu, di sisi lain mereka mendukung yang namanya Israel. Menarik untuk kita bahas ya kan. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kemudian gaya kepemimpinan daripada Donald Trump dengan Biden itu berbeda pendekatannya terhadap Israel. Jadi ini pendekatan geopolitik ya. Pendekatan geopolitik ini perlu kita pahami ya. Kalau Amerika itu tidak mendukung sepenuhnya Israel, maka Israel bisa saja ya tidak sekuat yang kita bayangkan. Ya walaupun mereka juga ahli dalam teknologi, mereka juga punya SDM yang sangat tinggi dan sebagainya, tapi geopolitik itu sangat berpengaruh. Kemudian beberapa hari yang lalu Israel secara serentak melakukan serangan besar-besaran ke 6 negara, yaitu Qatar, Tunisia, Yaman, Suriah, dan lain sebagainya. Ada 6 negara sekaligus. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Israel sekarang ini melakukan serangan besar-besaran? Tidak hanya ke Qatar, tapi ke 6 negara. Kenapa? Apakah ini ada hubungannya dengan perayaan Yom Kippur? Jadi, orang Israel itu ya ada semacam trauma terhadap perayaan hari Yom Kippur, di mana mereka punya trauma yang sangat mendalam dengan tragedi Yom Kippur. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini ada hubungannya gitu? Apakah ini ada hubungannya dengan perayaan Yom Kippur yang sebentar lagi akan dilaksanakan di bulan Oktober? Sebenarnya kalau boleh jujur ya guys ya, kita itu adalah masyarakat yang sangat-sangat munafik sekali ya. Di satu sisi kita ngata-ngatain Amerika itu penjajah, ya Amerika itu jahat dan sebagainya. Tapi di sisi lain kita menutup yang namanya kebaikan daripada Amerika. Karena gini guys, nggak semuanya negara itu selalu salah dan nggak semuanya negara itu selalu benar ya. Amerika juga punya kelebihan dan kelemahan. Ya, kelebihan daripada Amerika itu mereka salah satu donatur terbesar di dunia ke Palestina menurut data ya. Tapi orang Indonesia tidak mengakui ini karena apa? Karena kebencian-kebencian mereka terhadap Israel dan kebencian-kebencian mereka terhadap Amerika. Mereka menutup mata kebaikan Amerika karena apa? Karena kebencian mereka. Orang Indonesia itu ya kebenciannya itu lebih gede daripada kebaikannya. Kenapa bisa seperti ini? Apa alasannya? Ya ada hubungannya dengan agama? Ya sangat berhubungan ya. Ajaran agama sangat berhubungan kenapa warga Konoha itu membenci yang namanya Israel. Ya, mau nggak mau, suka nggak suka, itu sangat berhubungan. Apa buktinya? Kenapa bisa seperti itu? Pada faktanya ya, Israel itu tidak pernah menjajah Indonesia. Tapi Indonesia itu sangat benci terhadap Israel. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh ya, ajaran-ajaran atau sejarah-sejarah dalam kitab suci. Ya, perbedaan Belanda dengan Israel itu, Belanda hanya dituliskan dalam sejarah sekolah, sementara Israel itu dituliskan ya kebencian-kebencian di kitab suci agama tertentu di Konoha. Nggak semua agama tapi ya, agama tertentu di Konoha. Itu perbedaannya ya. Kalau Belanda itu di sejarah sekolah, kalau Israel itu di sejarah agama. Nah, karena
dari orang sudah didoktrin untuk membenci Israel dan Amerika, maka kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Israel dan Amerika itu mereka tutupi. Mereka menutup mata ya. Mereka mengatakan Israel itu menjajah, Amerika itu penjajah. Bagaimana mungkin penjajah memberikan bantuan, ya kan? Bagaimana mungkin kita mengatakan Amerika itu penjajah, sementara donatur terbesar di Palestina itu adalah Amerika. Jadi kita sebagai kaum intelektual nggak boleh terlalu berpihak pada agama tertentu, berpihak pada negara tertentu ya. Saya tidak berpihak pada Israel, saya tidak berpihak pada Amerika. Di video sebelumnya banyak tuh yang ngata-ngatain saya, "Oh, kamu anti-anti Zionis, oh kamu pro Israel," dan sebagainya. Nggak ada gunanya juga. Ya, sebagai kaum intelektual kita melihat ini dari sudut pandang yang netral gitu, tidak berpihak ya, tidak berpihak pada Israel, tidak berpihak pada Amerika. Saya memberikan data yang akurat gitu ya. Saya memberikan data yang sebenarnya tanpa tendensius ya, tanpa tendensius agama. Kalau di Konoha itu kan ya masalah ini dihubung-hubungkan dengan agama ya. Tapi tiba-tiba mereka mau menggalang dana, oh ini nggak ada hubungannya dengan agama, ini pure kemanusiaan. Padahal ya konflik antara Israel dengan Palestina itu ada hubungannya dengan agama kok ya. Jangan menutup mata, ada hubungannya. Kalau Palestina itu mayoritas beragama Hindu atau beragama Buddha, kita tidak se ekstrim ini dukungannya terhadap Palestina ya. Akui aja ya ada hubungannya dengan agama ya. Jadi kita itu ya mohon maaf ya, kita itu diperbudak oleh doktrin-doktrin agama sebenarnya ya. Itu tujuan saya bikin video ini biar kita tidak diperbudak oleh doktrin-doktrin agama. Kemudian secara geopolitik ya, perbedaan gaya pemimpinan Donald Trump dengan Joe Biden ya. Ada perbedaan yang sangat signifikan ya. Joe Biden itu ya kalau mendukung Israel itu ya sebenarnya mau Joe Biden mau Donald Trump mereka sebenarnya sama-sama mendukung tapi ada beberapa perbedaan. Kalau Biden itu ya dia biasanya menggunakan syarat ya, ada syarat ini, syarat itu sehingga ya, dia sedikit menekan ya pergerakan daripada Israel. Sementara Donald Trump itu nggak punya syarat. Dia jor-joran mendukung yang namanya Israel. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya karena kedua background daripada pemimpin tersebut dan perbedaan partai ya. Jadi pendekatan Partai Republik dan pendekatan Partai Demokrat itu berbeda-beda ya. Kemudian Donald Trump itu ya orang yang sangat-sangat religius ya. Bahkan kemana-mana dia bawa Bible guys. Dia adalah Kristen yang sangat-sangat religius. Sehingga ya menurut pandangan Alkitab, dari sudut pendekatan Alkitab, perjanjian lama ataupun perjanjian baru, agama Kristen itu kan dominan ya. Biasanya mereka berpihak pada Israel. Nggak semuanya tapi ya, biasanya mereka berpihak pada Israel. Dan itulah yang dilakukan oleh Donald Trump. Pendekatan yang dilakukan oleh Donald Trump itu biasanya dari sudut pandang agama. Sementara Joe Biden itu dari sudut pandang partai ya. Jadi Partai Demokrat itu lebih mempengaruhi ya. Mempengaruhi syarat dan ketentuan terhadap dukungan terhadap Palestina. Tapi keduanya tetap memberikan bantuan atau donasi terhadap Palestina ya. Kemudian serangan yang dilakukan oleh Israel baru-baru ini ya, serangan yang sangat jor-joran ya terhadap 6 negara, Qatar, Dubai, ya, kemudian Yaman, Suriah, Tunisia dan sebagainya. Mereka melakukan serangan ini karena apa? Semacam untuk mengantisipasi ya, untuk mengantisipasi serangan daripada negara-negara ini biar ya ketika mereka merayakan yang namanya hari Yom Kippur. Yom Kippur itu awal Oktober ya kalau nggak salah. Ya, ketika melakukan atau merayakan yang namanya Yom Kippur itu mereka tidak merasa takut atau semacam trauma. Karena dulu ya pernah terjadi tuh ya perang 6 hari kalau nggak salah ya, Yom Kippur. Jadi Israel itu berhadapan dengan negara-negara tetangganya seperti Mesir, Lebanon, ya Arab Saudi. Pernah tuh dikeroyok guys, dikeroyok 6 negara kalau nggak salah. Bayangkan Israel dikeroyok oleh 6 negara, tapi Israel tapi masih bisa survive. Kenapa bisa seperti itu? Karena ya agen-agen mereka sangat canggih. Intelijen mereka sangat canggih, ada di mana-mana.
agen-agen Mossad ada di mana-mana. Sehingga apa? Sehingga informasi akurat dan mereka memenangkan yang namanya perang. Ya, selain karena sumber daya manusia, secara teknologi juga mereka sangat canggih. Jadi itulah alasannya kenapa Arab Saudi itu trauma menghadapi Israel. Kenapa? Karena pernah dikeroyok. Dikeroyok. Israel itu pernah dikeroyok, guys. Bayangkan ada 6 orang nih ngekroyok 1 orang, tapi 1 orang ini bisa survive. Itu luar biasa kan? Ajaib kan? Nggak pernah saya melihat negara seperti itu ya. Bisa survive walaupun dikeroyok. Dan inilah yang mempengaruhi kenapa Israel itu melakukan serangan besar-besaran sebelum perayaan Hari Yom Kippur. Jadi perayaan Hari Yom Kippur itu kan mereka sangat ini ya, sangat menikmati ya hari perayaan Yom Kippur. Biasanya sistem pertahanan mereka itu sedikit melemah. Itulah alasannya kenapa kalau kita perhatikan ya negara Timur Tengah itu kalau menyerang Israel itu pas pada perayaan Hari Yom Kippur. Kalau di Indonesia itu seperti Idul Fitri. Ya, kalau di negara Kristen itu seperti tahun baru lah. Jadi itu adalah tahun yang dinanti-nanti, yang dirayakan. Tapi anehnya, orang-orang yang di Timur Tengah pernah melakukan serangan besar-besar pada saat Israel merayakan hari perayaan terbesar mereka. Sungguh tidak manusiawi sebenarnya ya. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini nanti warga Konoha pasti banyak yang mengatakan, "Oh, kamu mendukung Israel." Enggak, saya enggak mendukung Israel, saya mendukung kebenaran ya. Kalau benar benar, kalau salah salah gitu. Kalau Israel melakukan kesalahan ya saya juga nggak mendukung. Apa yang dilakukan oleh Israel di Palestina saya nggak mendukung kok, nggak mendukung ya. Tapi ada sebab akibat kenapa Israel itu melakukan serangan besar-besaran terhadap Palestina. Karena apa? Karena kejadian 7 Oktober. Itu kan penyebabnya. Kemudian masyarakat Israel sampai sekarang masih banyak yang ditawan. Cuman warga Konoha menutup mata kalau saya mengatakan seperti ini. Oh, kamu pro Israel. Oh, kamu Zionis. Jadi mohon maaf ya warga Konoha itu mereka tidak akan bisa normal seperti biasanya melihat masalah gitu. Jarang-jarang ya influencer yang memberitakan kebenaran yang sebenarnya. Seperti kita ambil contoh misalnya influencer-influencer yang netral itu seperti Guru Gembul dan lain sebagainya ya. Ya hanya Guru Gembul sih ya kalau saya perhatikan ya. Bahkan yang Guru Gembul itu dikata-katain anti-anti Israel. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi ya karena faktor daripada ajaran agama. Nggak ada yang lain sebenarnya. Makanya ya saya tuh sangat benci ya kalau ada agama yang mendoktrin masyarakatnya itu justru bikin masyarakatnya itu tidak jujur. Jadi ini kan nggak jujur ya, kalau saya perhatikan masyarakat Konoha itu nggak jujur ya. Di satu sisi mereka butuh bantuan dari Amerika ya, di sisi lain mereka ngata-ngatain Amerika. Nggak boleh seperti itu ya, kita harus benar-benar netral ya. Kemudian ya, kalau saya perhatikan ya, di Konoha itu kan sering yang namanya penggalangan dana ya, dana ini, dana itu untuk apa, untuk Israel. Bahkan di YouTube iklannya tuh bertebaran ya kalau saya perhatikan, dukungan terhadap Israel ya, donasi dan ini dan sebagainya. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa justru Amerika donatur terbesar di dunia untuk Palestina ya? Kenapa? Kan ini semacam ada keanehan gitu. Kita itu selalu ya peduli dengan nasib Palestina gitu. Kita melakukan yang namanya donasi ini dan lain sebagainya. Jangan-jangan ya donasi kita itu masuk ke kantong-kantong pejabat hama ya kan? Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Jangan-jangan donasi itu nggak nyampe gitu. Jangan-jangan donasi itu dikorupsi ya kan? Pantesan ya Amerika mengatakan bahwa Konoha itu adalah negara yang paling munafik di dunia. Ya nggak sih? Harusnya kan yang pertama ya donatur terbesar di dunia itu ya Indonesia, bukan Amerika. Tapi pada datanya, pada faktanya justru Amerika yang pertama gitu. Ini kan semacam keanehan gitu. Ya, kalian sadar nggak sih sebenarnya kita itu adalah negara yang paling munafik sedunia. Kita mendukung yang namanya Palestina, tapi ketika Palestina minta dukungan ya mereka diungsikan ke
Konoha, kita menolak, "Oh enggak, oh ini penjajahan terselubung, oh ini akan mengosongkan, oh ini, teknik daripada Zionis," dan sebagainya, ya. Jadi kita itu nggak jelas tahu sebenarnya guys ya, kalau boleh jujur ya. Kita adalah masyarakat yang, eee, kurang jelas pendiriannya gitu, masyarakat yang tidak punya pendiriannya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa masyarakat kita itu mudah gitu terpapar oleh doktrin-doktrin, sesat ya, terhadap kebencian-kebencian Israel dan Amerika gitu. Kenapa bisa seperti itu? Selain ajaran daripada agama. Alasan selanjutnya karena SDM rendah. Ya, lagi-lagi SDM rendah. Masyarakat kita tuh masyarakat yang paling malas membaca, sangat malas membaca. Ya, bahkan nonton video sekalipun cuman nonton judulnya aja, ya. Nonton 1 menit, 2 menit udah langsung skip, lalu komentar. Komentarnya panjang lebar, tapi nggak sesuai dengan isi video. Jadi masyarakat kita itu adalah masyarakat yang, eee, banyak korban daripada clickbait. Jadi kalau ada video-video clickbait itu masyarakat kita itu paling banyak korbannya, guys. Kenapa? Karena masyarakat kita itu masyarakat yang mudah mengambil kesimpulan tanpa berpikir matang-matang dan malas membaca. Ya, mohon maaf ya, saya tidak mengatakan bahwa saya rajin membaca, tapi saya sangat suka yang namanya membaca. Saya nggak mau langsung menerima kebenaran itu dari, ini ya, dari pihak kita gitu, ya pihak kita pasti mendukung dong ya. Kadang kala kita harus mendengarkan dari pihak musuh juga gitu. Inilah yang tidak dimiliki oleh warga Indonesia ya. Warga Indonesia itu hanya mendengarkan sepihak gitu, tidak pernah mendengarkan dari pihak lain ya. Jarang-jarang ya orang Indonesia itu yang berpikirnya rasional gitu ya. Mereka rajin membaca, mereka nyari informasi yang sebenarnya, bagaimana fakta yang sebenarnya, kenapa kita harus ikut andil dalam, konflik antara Israel dengan, eee, Palestina ya. Kalau saya pribadi ya, lebih baik kita fokus pada negara kita. Nggak ada hubungannya sebenarnya selain faktor daripada agama. Kalau kita mayoritas beragama Hindu, beragama Buddha misalnya nih ya, atau agama Konghucu, kita nggak bakal sefanatik ini, nggak bakal, ya. Karena pengaruh daripada agama Samawi ya, kalau boleh jujur ya. Nggak semuanya agama Kristen mendukung Israel tapi ya, nggak semuanya kalau saya perhatikan. Karena agama Kristen tuh saya melihatnya lebih, mohon maaf ya, lebih, eee, sekuler ya. Jadi mereka memisahkan antara apa, antara, mmm, agama dengan negara. Dan inilah yang terjadi di Amerika. Amerika itu kan sekuler ya. Jadi di satu sisi mereka membela Israel, di sisi lain mereka juga membantu Israel. Karena apa? Karena sekularisme. Ya. Jadi masyarakat di sana itu membantu Israel itu karena mereka nggak peduli agama mereka apa, ya, kepercayaan mereka apa, dan lain sebagainya. Jadi agama Kristen di Indonesia juga seperti itu ya, banyak yang seperti itu ya. Teman-teman saya ya yang beragama Kristen itu kalau misalnya kita terlalu fanatik dalam beragama, maka kita akan, ditegur ya, "Kamu jangan berlebihan dalam beragama deh, biasa aja," gitu, ya. "Kamu jangan seperti ini deh, pendeta, jangan seperti ustadz," dan sebagainya. Jadi waktu kecil ya, saya punya banyak teman agama Kristen, mereka itu nggak terlalu fanatik dalam beragama, enggak. "Jangan sok-sokan jadi pemuka agama deh," ya. Agama Kristen biasanya seperti itu ya. Jadi kita harus benar-benar netral ya, jangan berpihak pada agama tertentu, jangan berpihak pada negara tertentu. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.